Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di pengajaran Basa Sunda dinten ieu. Dinten Salasa Kaping 22 Februari 2022. Dinten ieu urang diajar ngaran sato jeung pakarangna. Naon sih pakarang teh? Pakarang teh nyaeta kalau bahasa Indonesia itu senjata ya. Setiap hewan itu mempunyai senjatanya masing-masing untuk mempertahankan diri atau melawan musuh ya. Nah, di sini Bu Guru akan contohkan 5 hewan saja. 5 contoh ngaran sato jeung pakarangna. Nu kahiji aya badak, ngaran pakarangna nyaeta cula. Nah, badak ini mempunyai senjata namanya cula. Yang kedua adalah banteng. Banteng ngaran pakarangna nyaeta tanduk. Banteng nama senjatanya yaitu tanduknya ya. Sama ada di kepalanya. Biasanya kita ketemu dengan banteng itu di kebun binatang ya, karena jarang-jarang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga ada buaya. Buaya itu apa sih Bu? Buaya ya bahasa Indonesianya. Ngaran pakarangna nyaeta buntut. Nah, nama senjatanya yaitu buntutnya, ekornya ya. Biasanya untuk melawan musuh itu dia menggunakan ekornya dulu. Nah, yang keempat ada kapiting atau kepiting. Ngaran pakarangna nyaeta panyapit. Nama senjatanya itu penyapitnya ya, alat jepitnya yang di tangannya itu. Sering kita lihat di laut ya. Nah, yang kelima ada lele. Ngaran pakarangna nyaeta pamatil. Lele ini ada sejenis ikan. Dia mempunyai senjata untuk mempertahankan diri atau melawan musuhnya itu pamatil ya. Pamatil atau patil ini terdapat di bagian sirip dada ikan lele. Bentuknya berupa 3 duri tajam tipis. Nah, coba ini hewan apa, ada yang tahu? Iya, ini adalah badak ya. Nah, culanya itu ada di bagian kepala, di atas hidungnya, yang seperti apa ya, tanduk ya, tapi bukan tanduk, itu namanya cula. Nah, itu tajam ya. Hati-hati nih, nanti kalau diseruduk nanti bisa terluka ya untuk musuh-musuhnya. Ini juga termasuk hewan langka ya Nak ya, jadi perlu dilindungi. Nah, ini apa? Ini kerbau bukan? Kerbau apa sapi atau banteng? Nah, ini banteng ya Nak ya. Banteng ini mempunyai senjata atau alat pakarangnya itu berada di kepalanya juga, yang jumlahnya 2 itu loh di atas telinganya. Namanya tanduk. Nah, ini tanduknya ya. Kalian bisa lihat di gambar ini. Tidak hanya banteng, untuk kerbau, sapi biasanya juga mempunyai tanduk ya. Domba juga punya tanduknya ya. Jadi sama, alat senjatanya atau pakarangnya baik itu domba, kerbau, sapi yang ada tanduknya itu adalah tanduk. Nah, ini apa? Ini adalah buaya atau buhaya yang tadi bahasa Sundanya itu ya.
Nah, buaya memiliki alat pakarang atau alat senjata untuk mempertahankan diri itu pada ekornya. Biasanya buaya ini mengibaskan ekornya supaya mangsa atau musuhnya itu bisa mati gitu ya, atau bisa dia dapatkan gitu untuk mangsanya. Ketika mangsanya sudah lemah, akhirnya langsunglah dia makan, ditelan bulat-bulat untuk hewan yang telah dia lumpuhkan dengan ekornya atau buntutnya. Selanjutnya ini adalah kepiting ya. Kalian pernah lihat di mana ini? Nah, enak ya kalau di rumah makan biasanya ada kepiting, saus padang dan lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa menemukan kepiting ini di sekitaran pantai. Nah, hati-hati dengan capitnya ini nih, yang dua ini nih ya. Hati-hati dengan capitnya karena bisa melukai kita ya. Dan kepiting pun mencari mangsa itu menggunakan capitnya juga untuk makan, untuk bertahan hidup ya. Ini adalah gambar-gambar hewan beserta alat senjatanya atau pakarangna. Dan ini adalah ikan lele yang tadi kita sebutkan ya. Lele ini mempunyai senjata atau pakarang yang namanya pamatil atau patil. Hati-hati kalau kena patilnya, bisa jadi kalian bisa infeksi atau nanti terluka gitu ya, karena patil ikan lele ini adalah alat penyengat ya, berupa 3 duri tajam tipis yang berada di bagian sirip dada ya. Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya di awal. Nah, jangan sampai patilnya ini mengenai kita karena katanya bisa menyebabkan kematian, karena patil lele ini pamatilnya mengandung racun ya. Hati-hati. Baik, hidup catet di buku tulis bahasa Sundana 5 ngaran sato jeung pakarangna tadi. Silahkan kalian catat di buku tulis bahasa Sunda 5 nama hewan dan senjatanya tadi ya. Tulis dengan rapi, jangan lupa basmalah hari dan tanggal. Nah, tuluy apalkeun. Insya Allah minggon payun di sekolah orang tesnya. Nah, terus kalian hafalkan ya. Insya Allah ketika kita nanti tatap muka kembali akan dites ya hafalannya. 5 nama hewan beserta senjatanya, 5 ngaran satos jeung pakarangna. Alhamdulillah pengajaran dinten ieu tos rengse. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Bu Guru. Hatur nuhun, terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.